Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam takzimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga saya dan kita semua selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita bersama buka di dalam surat Al-Lail, yang berarti malam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Demi malam apabila menutupi cahaya siang. Apa maknanya demi malam yang menutupi cahaya siang? Jadi bila manusianya di dalam hatinya masih lebih wujud daripada wujudnya Allah, masih lebih hidup daripada hidupnya Allah, masih lebih berkuasa daripada kuasanya Allah, maka Allahnya, wujudullahnya, uripi Allahnya, kuasa Allahnya pasti malam. Yang terang benderang di dalam hati kita, kewujudan diri manusia kita. Yang terang benderang di dalam hati kita, kehidupan manusianya, Allahnya masih gaib. Inilah yang disebut demi malam apabila menutupi cahaya siang. Wan nahari idza tajalla. Demi siang apabila terang benderang. Demi siang apabila terang benderang, maknanya bila manusianya sudah rela, sudah ridho kembali kepada Tuhannya lewat pintu baiat, maka yang ada, yang terang benderang hanyalah wujudullah. Dulunya sebelum berbaiat, manusianya sering keluar dari dirinya, di hatinya, keluar menyaksikan apa yang dilihatnya di luar dirinya, maka itulah yang dikatakan malam. Malam kemanusiaannya. Masih mati hatinya, keras melebihi kerasnya batu. Imannya, akidahnya, kepercayaannya, takwanya hanya yang di luar dirinya. Karena manusia masih belum bisa masuk ke dalam dirinya, dan di dalam dirinya manusia masih terpendam di dalam hawa nafsunya. Maka dari itu pintu baiat inilah untuk membangkitkan kesadaran manusia, membangkitkan manusia dari kuburannya, supaya bisa inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Demi siang apabila terang benderang, maka ketika manusia dibangkitkan, maka dikembalikan kepada Tuhannya, maka terang benderanglah alam semesta ini dengan uripe Allah. Tanpa uripe Allah, maka tak akan ada alam semesta ini. Dengan uripe Allah lah, maka terang benderang wujud-wujud yang tersinari oleh uripe Allah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki ataupun perempuan itu sama saja. Maknanya sama saja itu hanya body-bodinya saja, hanya bentuk-bentuknya saja yang berbeda. Akan tetapi laki-laki dan perempuan itu dihidupi oleh power yang sama. Sama halnya kita melihat alat elektronika yang dipoweri oleh arus listrik. Ada yang namanya mesin cuci, ada yang namanya lemari es, ada yang namanya radio, HP, dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk yang berbeda tapi isinya sama, yakni arus listrik. Tanpa arus listrik maka tak akan tercipta alat-alat elektronika ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita lanjutkan ayatnya keempat. Inna sa'yakum lasyatta. Sungguh usahamu memang beraneka ragam. Usahanya manusia beraneka ragam. Ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang di atas, ada yang di bawah. Itulah yang dimaksud beraneka ragam. Tidak akan sama setiap manusia. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yakni surga. وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Jadi maknanya maka barang siapa memberikan harta di jalan Allah dan bertakwa. Jadi siapakah yang bisa membelanjakan hartanya di jalan Allah? Jadi siapakah yang hamba yang bisa bertakwa? Jadi orang yang bisa membelanjakan hartanya di jalan Allah adalah ketika dirinya sudah kembali kepada Allah. Jadi orang-orang yang bisa bersedekah di jalan Allah, yang bisa dermawan di jalan Allah, hanyalah orang-orang yang sudah kenal Allah. Maknanya bukan manusianya lagi yang berbuat, akan tetapi manusianya hanyalah diperankan oleh Tuhannya. Manusianya hanyalah bisa pulang kepada lillah. Itulah orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, yakni tidak mengaku-akui lagi harta-harta ini sebagai miliknya, tidak mengaku-akui kaya ini sebagai kekayaannya. Itulah orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah. Jadi bila orang-orang yang sudah bisa membelanjakan hartanya di jalan Allah, yakni harus orang-orang Islam. Kenapa orang-orang Islam? Karena bila belum Islam, maka tak akan bisa membelanjakan hartanya di jalan Allah. Bagaimana mungkin bisa membelanjakan hartanya di jalan Allah, sedangkan hawa nafsunya ikut berperan di dalamnya? Maka pasti jatuh kepada fahsya wal munkar, jatuh kepada ujub, jatuh kepada sombong, jatuh kepada mencari kebanggaan, kemuliaan hawa nafsunya sendiri bila tidak beragama
Islam di sisi Allah dulu. Maknanya selamatnya hatinya di sisi Tuhannya. Maka orang-orang yang demikianlah yang bisa membelanjakan hartanya di jalan Allah. Ketika kita selama ini berbuat baik, sholat, ibadah, suka berderma, kasih sayang kepada sesamanya, bila hatinya masih kewujudan diri manusianya sebagai Tuhan yang mentuhani seluruh amal yang diperbuatnya, maka tak akan pernah bisa membelanjakan hartanya di jalan Allah. Suka berderma, suka bersedekah, maka itu bukan membelanjakan hartanya di jalan Allah, akan tetapi semua itu hanyalah membelanjakan hartanya di jalan iblis dan setan, di jalan hawa nafsunya, yang mana dengan kebaikannya, dengan sodakohnya, dengan kedermawanannya, ia ingin dipuji oleh orang lain, ia ingin dimuliakan oleh orang lain. Itulah tanda kita tak akan pernah bisa membelanjakan harta di jalan Allah sebelum bertemu Allah. Kita tak akan pernah bisa membelanjakan harta di jalan Allah sebelum Allahnya wujud. Kita tak akan pernah bisa membelanjakan hartanya di jalan Allah ketika kita masih wujud, ketika manusianya masih ada, maka selamanya tak akan pernah bisa membelanjakan hartanya di jalan Allah. Kenapa? Karena hatinya terputus dari Tuhannya, karena hati kita selama ini masih kufur, lebih wujud daripada wujud Tuhannya. Hati kita masih kufur, lebih hidup manusianya daripada hidup Tuhannya. Jadi syarat ibadah, syarat sholat, syarat zikir, syarat membelanjakan hartanya di jalan Allah, yaitu manusianya pulang dulu, dekat dulu kepada Allah, baru bisa membelanjakan hartanya di jalan Allah. Maka Allah akan mudahkan diganti dengan surga. Apa surga itu? Damainya hatinya. Apa surga itu? Tidak takutnya hatinya terhadap dunia. Kita lanjutkan ayat ke-8 dari surat Al-Lail. Wa amma man bakhila wastaghna. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, tidak perlu menolong Allah. Serta kelanjutan ayatnya, wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan pahala yang terbaik. Maknanya adapun orang kikir itu, yakni ketika manusianya masih merasa lebih wujud daripada wujud Tuhannya, itulah orang-orang yang kikir. Siapakah orang-orang yang mendustakan pahala dan surga itu? Yakni orang-orang yang masih kewujudan diri manusianya daripada Tuhannya di dalam hatinya. Itulah orang-orang yang mendustakan pahala dan surga. Kenapa? Karena pahala, karena surga itu hanyalah di sisi Allah. Bila manusianya masih mengabdi, menyembah, menjadi rasulnya hawa nafsunya, menjadi penyembah iblis dan setan di dalam hatinya, manusianya masih merasa lebih wujud daripada wujud Tuhannya, maka bagaimana mungkin bisa mendapatkan pahala, apalagi surga? Wong kita selama ini mendustakan pahala dan surga dengan kewujudan diri manusia kita. Bila kita mengharap pahala dan surga, ya matikan dirimu di dalam kehidupan Tuhanmu, yakni melewati pintu baiat, yakni dilepas dengan sebenar-benarnya, dilepas kemanusiaannya di dalam hatinya agar bisa terbang menuju Tuhannya, agar bertemu pahala dan surga. Jadi
orang-orang yang kikir itu di sisi Allah. Meskipun kelihatannya orangnya suka berderma, kelihatannya orangnya suka sodako, tapi hatinya kikir, berderma dan sedekahnya demi kepentingan hawa nafsunya sendiri. Itu orang yang kikir di sisi Allah. Kenapa? Karena itu semua dilakukannya hanyalah untuk menambah kemuliaan hawa nafsunya sendiri di sisi manusia. Jadi apakah yang dimaksud menolong agama Allah itu? Yakni menolong agama Allah itu adalah manusianya rela ridho mati demi Tuhannya. Itulah orang-orang yang menolong agama Allah. Manusia rela ridho tidak wujud di dalam kewujudan Allah. Manusianya rela tidak hidup di dalam kehidupan Allah itu sendiri. Inilah orang-orang yang membela agama Allah, membela kewujudan Allah daripada membela kewujudan diri manusianya di hatinya. Itulah orang-orang yang berjalan di dalam agama Allah. Kita lanjutkan ayat yang ke-10 dari surat Al-Lail. Wasanuyassiruhu lil usra. Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran, kesengsaraan bagi orang-orang yang kikir hatinya, bagi orang-orang yang masih menggoibkan Tuhannya, maka terbentanglah, luaslah jalan ketersesatan dari Tuhannya, jalan kesukaran, jalan kesedihan, jalan ketakutan terbentang di dalam diri manusianya, karena manusianya kikir kepada Tuhannya. Manusia tidak rela, tidak ridho bahwa hidup dan badan ini milik Tuhannya. Itulah orang-orang yang kikir, dan itulah orang-orang yang akan tersesat, dan orang-orang yang penuh dengan kerugian di dalam kehidupan dunia ini. Meskipun kaya, hakikatnya miskin papa di sisi Tuhannya. Kekayaannya hanyalah untuk kikir-kikiran saja. Kekayaannya hanyalah untuk kepentingan-kepentingan hawa nafsunya saja. Dengan kekayaannya lah manusia dibakar. Dengan kekayaannya lah manusia disibukkan hatinya dengan dunia daripada disibukkan jalan kembali pulang kepada Tuhannya. Ayat yang ke-11, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Jadi harta-harta, kekayaan, berapapun harta kita, semuanya tak akan pernah ada manfaatnya bila kita tak mengenal tempat kembali kemana kita harus kembali. Jadi maknanya harta-hartanya tak akan memberikan manfaat ketika manusianya masih lebih wujud daripada Tuhannya di hatinya. Maka semua harta-hartanya akan membelenggunya, akan menyiksanya, dan akan membakar saja di dalam hatinya. Karena yang dipilih adalah neraka baginya di hatinya. Ayat yang ke-12, Inna alaina lal huda. Sesungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Wa inna lana lal akhirata wal ula.
Dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia. Jadi manusia tak berhak ada di dunia dan di akhirat. Kenapa manusia tidak berhak ada di dunia dan di akhirat? Karena dunia dan akhirat bukan milik manusianya. Jelas sudah ayatnya. Saya bacakan lagi agar jelas bahwa dunia dan akhirat ini bukan milik manusianya, bukan hak manusianya. Ayatnya di dalam surat Al-Lail, wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya milik kamilah, kata Allah, akhirat dan dunia. Inilah tanda bukti bahwa kita tak berhak atas dunia dan akhirat. Maknanya bagaimana bila di dalam hati kita yang ada hanyalah petunjuk-petunjuk hidayah dari iblis dan setan, yakni ketika diri manusia kita lebih nyata, lebih wujud daripada wujud nyatanya Allah, maka itulah yang dimaksud kecelakaan. Itulah yang dimaksud kerugian. Maknanya kita merasa bahwa dunia dan akhirat hanya milik manusianya. Karena manusianya ingkar kepada Tuhannya. Ayat yang ke-14. Fa'anzartukum naron talazza, maka aku peringatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Jadi neraka yang menyala-nyala itu ketika hawa nafsu ini masih menjadi Tuhannya kehidupan dan badan, inilah neraka yang menyala-nyala. Di dalam hati kita sibuk dan sibuk dengan angkara murka, sibuk dan sibuk dengan kehidupan dunia, sibuk dan sibuk dengan kekayaan, sibuk dan sibuk dengan kehormatan, sibuk dan sibuk dengan kemuliaan, sibuk dan sibuk dengan pangkat dan jabatan. Itulah api yang menyala-nyala karena di dalam hati kita disibukkan dengan apa yang ada di luar diri kita. Jadi untuk menyelamatkan diri manusia kita yang ada di luar diri kita, maka harus melalui pintu baiat agar bisa masuk ke dalam diri manusianya dan agar manusianya hijrah dari alam neraka menuju ke alam surga, dari alam ketakutan menuju ke alam ketenangan. Yakni manusia yang berani membelanjakan harta-hartanya di jalan Allah demi untuk bertemu dengan Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimanakah cara agar jiwa kita bisa tenang? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulangkanlah, kembalikanlah kepada Tuhanmu dengan rela dan ridho apapun yang bukan milikmu. Itulah yang membuat hati kita tenang. Itulah yang membuat hati kita makmur. Itulah yang membuat hati kita damai. Fadkhuli fi ibadi. Ketika itu sudah berlaku, maka itulah yang dimaksud mengabdi itu. Itulah yang dimaksud menyembah itu. Itulah yang dimaksud kembali itu. Hati kembali kepada Allah, itulah syahadat, itulah sholat, itulah zakat, itulah puasa, dan itulah haji. Jadi 5 rukun Islam itu bukan perbuatan yang di luar, akan tetapi 5 rukun Islam di sisi Allah yakni perbuatan yang ada di dalam diri. Bangkitkan dulu Imam Mahdinya. Bila Imam Mahdinya, bila Muhammadnya masih terkubur di dalam hati manusianya, ya selamanya manusia berada di jalan kerugian terus-menerus hingga akhir hayatnya.
Ayat yang selanjutnya, la yaslaha illal ashqa, yang hanya dimasuki oleh orang yang paling celaka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yakni yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Jadi neraka yang menyala-nyala itu hanyalah untuk membakar orang-orang yang celaka. Orang yang celaka itu yang mana? Orang-orang yang tidak beriman kepada kebenaran, mendustakan kebenaran. Maknanya kebenaran apa? Maknanya kebenaran itu adalah di dalam ajaran Islam itu sendiri, terutama di sifat 20. Katanya wujud Allah yang wujud. Adam Allah tidak mungkin tak wujud. Katanya hanya Allah yang wujud. Tapi kenapa selama ini kita mengambil sifat wajibnya Allah sehingga kita yang wujud, Allahnya yang tidak ada? Inilah orang-orang yang mendustakan kebenaran. Jadi hanya agama Allah itulah yang dimaksud Islam, selamatnya hati manusia kembali menuju Tuhannya dikala manusianya sudah binasa dari kemanusiaannya. Maka nyatalah, maka wujudlah Allah sebagai Tuhannya manusia itu. Ayat yang ke-17, wa sayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa. Jadi bagi manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya, maka tak akan pernah ditakut-takuti lagi oleh dunia. Tak akan pernah ditakut-takuti lagi oleh jabatan, tak akan ditakut-takuti lagi oleh pangkat dan sebagainya. Kenapa? Karena manusianya sudah bebas dari ikatan-ikatan dunia dan manusianya sudah bebas dari ikatan-ikatan hawa nafsunya sendiri. Itulah orang-orang yang dijauhkan dari neraka hanya bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang kembali kepada wujudullah. Ketika wujud manusianya sudah binasa di dalam hatinya. Lalu siapakah mereka orang yang bertakwa itu? Di dalam ayat yang ke-18 di surat Al-Lail, alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Yakni bagi orang-orang yang berani menginfakkan, berani memberikan hartanya demi jalan Allah, itulah orang-orang yang membersihkan dirinya dari racun-racun dunia dan diganti oleh Allah dengan harta yang lebih barokah, harta yang tidak akan bisa membakar hatinya lagi. Itulah hijrahnya dari orang-orang yang belum mengenal Allah, hijrah lewat pintu baiat agar ketemu, agar bisa pulang dan agar tahu tempatnya di mana ketika ia akan dikembalikan. Jadi ya harus wajib meninggalkan semuanya. Contoh, ketika kita di bawah, kita mau naik tangga ke atap rumah, seumpama. Apakah mungkin bawahnya ini di bawah? Tidak mungkin bawahnya ini dibawa ke atas. Jadi harus meninggalkan bawah. Meninggalkan manusianya guna untuk menemui atas hingga bertemu Tuhannya. Jadi ditinggalkan manusianya demi kembali ke wujud Tuhannya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Al-Qur'an ini penuh dengan kiasan-kiasan yang indah, penuh dengan bahasa-bahasa yang sempurna, yang mana akal manusia takkan mampu untuk menggali ayat-ayat mutasabbihat ini bila bukan dari kehendak yang menciptakan Al-Qur'an itu sendiri. Jadi maknanya yang tahu diriku Abdul Halim, ya diriku sendiri. Yang tahu diri Anda, ya diri Anda sendiri. Sama halnya dengan Allah. Yang tahu diri Allah, ya Allah sendiri. Yang tahu Islamnya Allah, ya Allah sendiri. Inilah kebenaran Al-Quran ini. Maka dari itu, bersihkan hati, itulah jalan untuk kembali kepada Sang Maha Pencipta. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa diberi petunjuk Allah agar kita mudah kembali kepada jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.